Minasan, konnichiwa. Halo semua. Selamat datang di video kelompok 1 yang berjudul Analisis Pelayanan pada Ryokan Jepang dan Penginapan Indonesia. Video ini dibuat dalam rangka UAS mata kuliah Etos dan Pandangan Hidup Orang Jepang yang diampu oleh Ilma Sensei. Kelompok 1 terdiri dari Katarina Krisida Putri, saya Dia Pitaloka, Irene Stefani Tanjaya, dan Nikita Eugenia. Pada video ini, kami akan membahas definisi omotenasi dan pelayanan prima, contohnya pada ryokan dan hotel, melakukan perbandingan, dan akhirnya menarik kesimpulan. Sebelum menyelam lebih jauh, mari kita kenalan dulu dengan konsep-konsep sentral video ini, yaitu omotenasi dan pelayanan prima. Namun, sebelum itu mari kita berkenalan dengan konsep universal bernama hospitality. Hospitality atau keramah tamahan adalah hubungan antara tuan rumah dan tamu, yaitu kesediaan menerima tamu dan bagaimana cara memperlakukan mereka. Tiap budaya memiliki cara penerimaan tamu tersendiri dan ada filosofi khusus di dalamnya. Lantas bagaimana dengan Jepang? Omotenashi adalah keramah tamahan khas Jepang. Omotenashi Jepang berangkat dari keinginan untuk melayani dengan sepenuh hati. Sen no Rikyu adalah ahli teh sekaligus pelopor omotenashi. Tujuan dari cakai atau upacara minum teh adalah menghadirkan pengalaman terbaik, karena setiap pertemuan adalah ichigo ichie atau terjadi sekali dalam seumur hidup. Karena itulah, setiap upacara minum teh akan disiapkan sebaik mungkin, bahkan hingga berbulan-bulan sebelumnya. Dari peralatan minum teh, bubuk teh, makanan, hiasan, semuanya akan disiapkan dengan sepenuh hati. Teh juga dibuat di depan tamu untuk menunjukkan bahwa tidak ada hal yang disembunyikan. Secara etimologis, omotenashi terdiri dari dua kata yaitu omote dan nashi. Omote ini berkaitan dengan konsep ura dan omote. Jika ura adalah wajah pribadi, yaitu wajah kita sebenarnya, omote adalah wajah publik, bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain. Bisa dikatakan omote ini ada fabrikasinya, ada maksud lain. Sementara nashi berarti tidak ada. Omotenashi adalah ketiadaan dari wajah publik, sehingga bisa dikatakan bahwa setiap pelayanan tulus dari hati, tidak mengharapkan imbalan atau tips. Berbicara tentang keramah tamahan, orang Indonesia memang terkenal ramah dan murah senyum. Namun, keramah tamahan orang Indonesia itu lebih ke sifat penduduknya, bukan berupa hubungan tuan rumah dan tamu secara spesifik, tapi lebih seperti ramah kepada siapa saja. Bagaimana dalam sektor jasa? Apa ada pelayanan untuk omotenashi? Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan. Pelayanan prima bertujuan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Pelayanan prima juga memiliki konsep yang bernama A6, yaitu attitude, sikap atau perilaku yang harus ditonjolkan, seperti sopan santun, attention atau perhatian, kepedulian penuh terhadap pelanggan, action, tindakan nyata yang harus dilakukan, ability atau kemampuan, seperti communication skill, bahasa asing, dan sebagainya, appearance atau penampilan yang rapi dan sopan, dan yang terakhir accountability atau tanggung jawab. Omotenashi dan pelayanan prima sama-sama ingin memberikan pelayanan terbaik dan pengalaman terindah bagi tamu. Namun apa bedanya? Perbedaannya adalah pelayanan prima lebih business oriented. Tujuan dari pelayanan prima adalah memuaskan pelanggan, baik pelanggan eksternal berupa tamu dan pelanggan internal yaitu karyawan. Tujuannya adalah untuk menjaga loyalitas pelanggan karena keberlangsungan perusahaan tergantung oleh kesetiaan tersebut. Berikutnya, bagaimana konsep omotenashi ini diterapkan di Jepang? Secara lebih khusus, pada kesempatan kali ini kita akan mengamati penerapan omotenashi dalam penginapan-penginapan tradisional Jepang, yakni ryokan. Tunggu dulu. Perlu kita tahu dulu kalau pelaksanaan omotenashi terdiri atas 4 dimensi, yaitu pertama, personalization, yaitu proses mencari kekhasan, host-guest relationship, yaitu pembinaan hubungan yang harmonis dan saling menghargai antara pelanggan dan pelayan. Ketiga adalah hospitableness, yang merupakan kehendak atau keinginan tulus untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dan terakhir adalah lots of little surprises, yaitu pemberian hadiah untuk menyenangkan para tamu secara lebih. Mari kita amati dimensi-dimensi tersebut, mulai dari ryokan pertama, yaitu Hyoe Koyokaku, yang berlokasi di wisata alam Arima Onsen di Prefektur Hyogo.
Dari segi personalization, ryokan ini memajang benda-benda bersejarah untuk mempamer reputasinya sebagai ryokan yang sudah lama berdiri. Selain itu, mereka juga menyediakan hidangan khas yang berbentuk logo Hyoe Koyokaku. Host guest relationship dibina dengan disediakannya fasilitas perendaman kaki sambil melihat alam, juga dengan adanya kegiatan heiyashoku atau makan di kamar yang dilayani sepenuhnya dari awal hingga akhir oleh seorang staf khusus yang dipanggil Nakai-san. Dalam aspek hospitableness, tersedia baiteng yang menjual barang-barang khas Koyokaku, juga jasa resepsionis dari mancanegara yang dapat menanggapi beragam tamu. Untuk little surprises, ryokan ini juga mengadakan kejutan kecil-kecilan seperti kue ulang tahun, hadiah, rompi, osekihang atau beras merah, dan champagne atau supal kuringu wine. Ryokan berikutnya adalah Hoshinoya Tokyo yang terletak di Tokyo dekat stasiun Tokyo. Untuk aspek personalization, jendela gedung ryokan ini memiliki pola unik, dan tempat makan di ryokan ini terletak di lantai bawah dengan konsep underground yang keren. Dalam mewujudkan host-guest relationship, banyak sekali layanan yang disediakan oleh ryokan ini, antara lain seperti penampilan kagura menggunakan bahasa Inggris, chanoyu atau upacara teh, heiyashoku, dan sebagainya. Kemudian, dari segi hospitableness, di ryokan ini ada toko yang menjual oleh-oleh dan snack khas, serta fasilitas chanoma yang terdapat di setiap lantai dan buka 24/7, menyediakan hidangan, minuman, dan tempat bersantai. Dari segi little surprises, ryokan ini juga sesekali mengadakan pelayanan khusus untuk merayakan acara, misalnya dengan membuka stand wagashi gratis dalam rangka memperingati Hari Joshi no Sekku atau Girls' Day yang jatuh pada tanggal Maret 3. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai omotenashi dalam ryokan di Jepang, sekarang kita akan membahas omotenashinya Indonesia, yaitu pelayanan prima. Kita akan meneliti pelayanan prima di dua hotel, yaitu Hotel Majapahit yang bernuansa Indonesia dan Hotel JW Marriott yang bernuansa modern. Keduanya adalah hotel bintang 5 yang berlokasi di Surabaya. Alasan kami memilih kedua hotel ini karena kami ingin melihat kualitas pelayanan terbaik di hotel-hotel Indonesia, baik dari hotel bernuansa tradisional maupun modern. Kami memilih hotel di Surabaya karena di daerah lain tidak banyak ditemukan hotel bernuansa tradisional. Dan ada banyak jurnal yang meneliti hotel di Surabaya. Yuk kita lihat mulai dari Hotel Majapahit. Hotel Majapahit adalah salah satu hotel bersejarah di Indonesia. Hotel yang lebih dikenal sebagai Hotel Yamato ini merupakan lokasi perobekan bendera Belanda menjadi bendera merah putih. Hotel ini bisa dibilang sebagai hotel tradisional Indonesia, karena gedung dan fasilitasnya masih khas Belanda kuno, serta memiliki ornamen khas Jawa. Pelayanan prima dalam hotel ini terletak di beberapa hal. Yang pertama adalah dari welcome drink dan snack. Yang menarik dari sajian ini adalah welcome drink yang dihidangkan merupakan minuman khas Jawa Timur, yaitu es legen. Snack yang dihidangkan juga berciri khas Indonesia, yaitu makaron merah putih, coklat berbentuk surya Majapahit, dan oranget atau kulit jeruk yang diberikan coklat. Kalau di Jepang para pengunjung diberikan handuk hangat, di Hotel Majapahit, pengunjung diberikan handuk dingin. Hal ini disesuaikan dengan udara Surabaya yang panas. Pengunjung juga diberikan buah dan surat cinta dari manajer hotel. Housekeeper juga akan datang ke kamar, menawarkan diri untuk menyemprotkan obat nyamuk ke kamar. Hotel ini juga memiliki ruang bisnis bagi para pengunjung yang menginap untuk urusan bisnis. Disediakan pula komputer, printer, dan scanner. Hotel berikutnya adalah Hotel JW Marriott. Hotel ini adalah hotel yang bernuansa modern. Hotel ini memberikan keamanan berlapis. Ketika pengunjung mencari ruangan, housekeeper berinisiatif memberitahu kamar tamu. Pengunjung diberikan peralatan kesehatan serta surat cinta dari housekeeper. Hal menarik lainnya adalah tiap kamar mandi memiliki bathtub dan shower room yang terpisah. Shower room-nya diberikan tempat duduk dan pegangan untuk memudahkan tamu lansia. Ada pula pintu dan pembatas di shower room agar air tidak merembes keluar. Di atas bathtub diberikan tempat jemuran sehingga tamu bisa menjemur di sana. Saat sarapan pun, pengunjung dicarikan dan diantarkan ke meja kosong. Ada pula pertunjukan sulap saat sarapan untuk menghibur tamu. Di samping kolam renang, juga disediakan cocktails dan snack bar. Nah, setelah penjabaran tadi, kita dapat melihat kalau omotenashi dan pelayanan prima sama-sama bertujuan untuk memuaskan para tamunya. Tapi sebenarnya ada beberapa perbedaannya loh.
Pertama, omotenashi adalah bentuk pelayanan yang sangat lekat hubungannya dengan budaya tradisional Jepang, karena berasal dari konsep Ichigo Ichie yang ada dari upacara teh oleh Senorikyu. Hal ini menjadikan omotenashi sebagai pelayanan yang dipupuk sebagai bagian dari sejarah budaya Jepang. Kedua, omotenashi dari suatu ryokan dapat dijadikan sebagai salah satu selling point-nya. Bahkan digunakan untuk mempromosikan pariwisata Jepang untuk dapat merasakan dan mengenal budaya Jepang lebih dekat melalui omotenashi. Ketiga, omotenashi membangun hubungan yang sejajar yang lahir antara host dan guest-nya dari interaksi dan penciptaan nilai bersama yang didasari saling memahami dan menghormati. Berbeda dengan pelayanan prima yang mengedepankan hubungan hierarkis. Keempat, berbeda dengan pelayanan prima yang begitu terstruktur, pelayanan omotenashi tidak memiliki panduan umum dan pelaksanaannya akan berbeda dari tiap ryokan, tergantung okaminya atau ketua dari suatu ryokan. Pelatihannya pun diberikan oleh para senior ryokan tersebut tanpa adanya manual. Kelima, konsep omotenashi Jepang menekankan pada penyediaan layanan tanpa mengharapkan imbalan dan lebih berfokus pada ketulusan hati, sehingga tidak termotivasi oleh pemberian upah. Hal ini tentu berbeda dengan pelayanan prima yang memiliki dasar bisnis. Perbandingan dari omotenashi dan pelayanan prima ini dapat kita lihat melalui contoh yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada hotel-hotel Indonesia, kita melihat bahwa bentuk pelayanan prima yang diberikan merupakan fasilitas yang mengutamakan kenyamanan akomodasi para tamu, serta kepuasan terhadap pelayanannya. Akan tetapi, ryokan Jepang tidak sekedar menyediakan akomodasi, namun juga turut memperlihatkan budaya Jepang yang terintegrasi ke dalam akomodasi tradisionalnya dan juga melalui omotenashi. Sebagai sebuah kesimpulan, di ryokan Jepang, kita menemukan omotenashi, yakni keramat tamahan Jepang yang berangkat dari Ichigo Ichie dalam upacara teh Senorikyu. Pada hotel Indonesia, kita menemukan pelayanan prima, yakni pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan demi memuaskan mereka. Walau keduanya sama-sama bertujuan untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi tamunya, tetapi terdapat beberapa perbedaan. Omotenashi berhubungan erat dengan budaya Jepang, menjadi selling point dari ryokan, membangun hubungan yang sejajar, tidak memiliki panduan umum, berbeda dari tiap ryokan, dan lebih berfokus pada ketulusan hati. Pelayanan prima, seperti yang terlihat pada hotel-hotel di Indonesia, lebih menekankan kepada kenyamanan akomodasi serta kepuasan para pelanggan. Di sisi lain, omotenashi yang terdapat pada ryokan Jepang juga turut membawakan budaya Jepang ke dalam pelayanannya. Keren sekali bukan konsep omotenashi? Sayangnya waktu kita untuk membahasnya hanya sampai sini. Sekian video persembahan dari kelompok kami pada kali ini, semoga isinya dapat bermanfaat bagi pemirsa. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Goseichou arigatou gozaimashita. Ja, mata itsuka.